Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita ya dari detik.com, yaitu JK mewanti-wanti ke masyarakat soal Pilpres. Pilih figur bukan partai. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa ya JK sampai mengucapkan seperti ini ya? Ya, diketahui kan JK sangat dekatlah dengan Anies. Apakah yang dimaksud Pak JK itu adalah Anies Baswedan? Yaitu tidak mempunyai partai, tetapi mencalonkan sebagai calon presiden pada tahun 2024. Nah, yang lucunya lagi, padahal di sini Pak Surya Paloh tak bisa menjamin ya Anies maju di Pilpres 2024. Padahal ini Pak Surya Paloh bahkan nyantai saja. Ya, jika tidak ada koalisi dan tidak bisa mencalonkan Anies, ya apa boleh buat. Padahal nyantai, tetapi Pak JK justru berbicara yang seolah-olah JK itu adalah Ketua Umum Nasdem, yaitu yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Padahal juga kita ketahui kan Pak Yusuf Kalla ini dari Golkar, yaitu tokoh politik senior dari Golkar. Saya jadi ingat ya pada saat kemarin, yaitu ketika Pak Yusuf Kalla, Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Pak SBY, dan bahkan juga dari PKS, itu satu meja. Bayangkan satu meja. Ya, kalau Agus Harimurti dan Pak SBY kan mewakili dari Demokrat. Kalau yang dari PKS ya mewakili PKS. Dan Pak Surya Paloh mewakili dari Nasdem. Tetapi Pak JK itu mewakili siapa? Padahal kita ketahui kan dari Golkar kan belum melakukan dukungan kepada salah satu calon presiden. Nah, Pak JK ini mewakili siapa? Nah, apakah yang kemarin juga lagi anget-angetnya ya, karena koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat gagal. Bahkan juga Fahri Hamzah, yaitu mantan politisi dari PKS, menyebut ada bandar. Apakah Pak JK termasuk? Karena kita ketahui Pak JK di situ tidak mewakili siapa-siapa sih. Bahkan di sini yaitu Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah singgung batalnya deklarasi mengusung Anies Baswedan pada 10 November karena bandar belum deal. Fahri menilai kesepakatan partai berkoalisi agar bisa penuhi syarat presidential threshold 20%, bukan merupakan kerja partai politik, melainkan kerja bandar. Ya, tetapi kita tidak boleh seuzon lah. Ya, kemungkinan karena saking dekatnya lah Pak JK dengan Anies Baswedan, dan Pak JK itu yakin lah kalau Anies itu bisa membawa perubahan di Indonesia, akhirnya sampai dikawal sedemikian rupa. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Yunarto Wijaya, yang maju siapa, yang sibuk siapa. Yusuf Kalla menyebut wacana koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres masih diskusi sehingga deklarasi koalisi batal 10 November. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Mungkin karena kepentingan bisnisnya anggaran terjaga dengan baik. Ya gimana ya, yang minta sumbangan nyampe di rumah saya. Di periode pertama sebagai wapres, dia bisa lebih leluasa bergerak selanjutnya. Katanya masih cari strategi melawan oligarki. Lah ini yang sibuk oligarkinya. Indonesia akan danpeh Pak JK. Kurang literasi ya, perdamaian di Ambon, di Poso, Aceh, peran siapa? Ada yang ngomong JK tidak mendukung Anies jadi capres. Kenapa sekarang ikut sibuk? Aneh. Dagangan masih diskusi. Ya oke lah. Tetapi apapun itu ya, apapun bandarnya, siapapun bandarnya, yang penting capresnya besok pada tahun 2024 bisa membuat Indonesia lebih maju, bisa membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera, dan bisa meneruskan program-program Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kalla angkat bicara terkait koalisi perubahan yang mengusung capres Anies Baswedan. Gagal deklarasi bersama. Menurut JK, kegagalan deklarasi hanyalah soal waktu saja. Ya, itu soal waktu saja. Soal waktu, kata JK usai menjadi pembicara di acara Stadium General di Universitas Nahdlatul Ulama, Unusa, Surabaya pada Sabtu 12 November 2022. JK mengatakan kegagalan deklarasi koalisi perubahan karena masih ada hal yang harus didiskusikan antara partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut. Mereka memang ada beberapa hal yang masih didiskusikan, imbuhnya. JK menegaskan bahwa dalam Pilpres, yang paling utama adalah sosok figur yang diusung sebagai capres-cawapres, bukan hanya soal partai pengusung. Pilpres itu kan memilih presiden. Presiden itu haruslah tokoh yang bisa memajukan bangsa, yang makmur dan juga adil.
Karena ini, kita lebih arif apabila kita memilih berdasarkan kemampuan, kriteria daripada calon itu. Tidak asal ini partainya, itu tidak tandasnya. Sebelumnya diketahui, 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres batal dideklarasikan pada 10 November kemarin. Bahkan diketahui, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala berbicara soal kontestasi Pilpres 2024 yang mulai hangat di akhir tahun ini. JK mengungkapkan masyarakat harus cerdas dalam memilih, utamanya soal kemampuan figur itu sendiri. Pilpres itu kan memilih presiden. Presiden itu harusnya tokoh yang bisa memajukan bangsa, yang makmur dan juga adil. Oleh karena itu, maka kita lebih arif apabila kita memilih berdasarkan kemampuan, kriteria daripada calon itu. Tidak asal ini partainya, itu tidak, kata JK usai menjadi keynote speaker dalam acara Stadium. Menurut JK, memilih presiden harus dilihat dengan jelas track recordnya. Selain itu, banyak aspek yang harus diperhitungkan untuk memilih presiden. Kita berdasarkan kemampuan, ada leadership, kepemimpinan yang kuat, ada pengalaman yang baik, ada kecerdasan yang baik, ada integritas dan juga track record yang baik jelasnya. Itulah pemimpin yang kita harapkan bisa membawa bangsa ini sambungnya. Menurut JK, dalam Pilpres sesungguhnya figur adalah nomor pertama, sedangkan partai politik bukan menjadi acuan utama untuk masyarakat. Jadi, kita tidak menghitung apa partainya, apanya kita kriteria yang dituju. Karena bukan membawa suara partai, tapi membawa bangsa, ucapnya. Sementara, saat menjadi pembicara di UNUSA, JK berpesan agar mahasiswa terus bekerja keras dan lebih mandiri. Dengan mandiri, mahasiswa bisa siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Kita harapkan mahasiswa ini sambil belajar untuk jaga kemandiriannya. Sangat penting, karena kemandiriannya maka bukan hanya untuk ia, tapi berdiri sendiri berusaha di dunia profesi harus mulai dari sekarang, katanya. Pendidikan itu yang bisa membangun potensi dan ekonomi umat, di mana generasi muda bergerak di bidang usaha, tandasnya. Bahkan pihak Partai Demokrat menyatakan yakin koalisi perubahan tetap solid meski berhembus isu Partai Keadilan Sejahtera digoda bergabung dengan poros partai politik lain. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Hirsaki Mahendra Putra menegaskan Demokrat, Nasdem, dan PKS hingga saat ini tetap solid dan terus menjalin komunikasi satu sama lain. Bukan dijegal, diajak itu namanya. Kita bertiga sampai saat ini solid, kata Hirsaki saat ditemui awak media di Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 11 Oktober 2022 yang lalu. Adapun koalisi perubahan yang urung dideklarasikan, sementara itu beredar isu PKS digoda memisahkan diri dari koalisi tersebut. Hirsaki percaya PKS tidak akan tergoda. Ia mengumpamakan PKS saat ini tak ubahnya seperti orang yang puasa ketika sudah masuk waktu asar. Dikit lagi beduk maghrib, ngapain buka sebelum beduk maghrib? Dikit lagi buka kok, sesederhana itu, tutur Hirsaki. Menurut dia, komunikasi Demokrat, Nasdem, dan PKS berlangsung intens. Ia tidak ambil pusing dengan isu yang beredar di luar. Hirsaki justru curiga isu itu dihembuskan oleh lawan politik. Seiring isu itu dihembuskan, kata Hirsaki, ternyata banyak dari masyarakat yang memberi perhatian kepada koalisi perubahan dan berharap 3 partai itu tidak terpisah. Ternyata publik masih bertanya, jangan bubar dong. Ternyata ada aspirasi yang di luar biasa yang nggak mau kami bertiga lepas, ujar Hirsaki. Sebelumnya, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, PKS tak kunjung dideklarasikan mesti komunikasi ketika partai telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Belakangan, PKS seolah digoda untuk berpindah haluan. Berembus isu PKS mendapatkan tawaran 2 kursi menteri untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan. Namun, isu tersebut telah dibantah oleh juru PKS M. Khalid. Beredar isu PKS dibujuk dengan 2 kursi menteri untuk menyeberang ke koalisi pemerintahan. Namun juru PKS M. Khalid menepis kabar tersebut. Nggak ada. Saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Saiku. Jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apapun terkait 2 menteri. Apalagi disebut tawaran 2 menteri untuk menjegal Anies. Aduh, kacau balau, sebut Khalid saat dihubungi melalui telepon pada Sabtu 29 Oktober 2022 yang lalu. Diketahui Partai Keadilan Sejahtera yakin koalisi dengan Nasdem dan Demokrat segera terwujud. Koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 ini semakin menguat setelah pertemuan satu meja. Anies, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),
Presiden PKS Ahmad Saiku, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, hingga politikus senior Golkar Yusuf Kala bertemu di pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf mengatakan pihaknya akan membentuk koalisi yang mengusung perubahan. Pertemuan kemarin menjadi sinyal koalisi Nasdem, Demokrat, PKS semakin menguat. Doakan saja untuk menghasilkan koalisi yang terbaik. Semoga PKS bisa membentuk koalisi untuk menghadirkan perubahan menuju perbaikan bangsa, ujarnya kepada wartawan pada Senin 17 Oktober. Insya Allah semakin menguat ke depan imbuhnya. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan, dalam pertemuan satu meja memang membahas politik, namun tidak ada yang terlalu serius karena situasinya santai. Tokoh politik nasional duduk bersama, para pemimpin bangsa tentu obrolannya terkait bangsa dan dinamika politik terkini. Tapi ya, situasinya santai dan ringan, ujarnya. Sebelumnya Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, politikus senior Golkar Yusuf Kala, dan Presiden PKS Ahmad Saiku terekam duduk dalam satu meja. Momen itu terjadi di pernikahan anak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Jakarta pada Minggu 16 Oktober. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menjelaskan, pertemuan tersebut tidak direncanakan. Kebetulan saja para tokoh tersebut bertemu dalam acara resepsi pernikahan. Ya, kan pertemuan pesta. Pertemuan tidak direncanakan itu alhamdulillah, istilah saya malam baik tempat baik, bertemu orang baik, ujar Ali di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta pada Minggu 16 Oktober. Ali yakin pertemuan para tokoh sentral partai politik bersama Anies itu tentunya membahas politik. Apalagi Anies sudah dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 oleh Nasdem. Sementara Demokrat dan PKS cukup kuat memberikan sinyal akan mendukung Anies Baswedan. Pastinya bahwa ketika Pak Surya Paloh, Pak Yusuf Kala, Pak SBY bertemu ini sama-sama politisi, masa bicara tempe, ya bicara politik dong, ujar Ali. Bahkan Anies Baswedan memiliki tugas berat untuk membangun komunikasi politik di tengah ketidakpastian koalisi yang akan mengusungnya di Pilpres 2024 nanti. Apalagi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak bisa menjamin bakal calon presiden capres partainya Anies Baswedan. Surya menuturkan bahwa Nasdem seorang diri belum bisa mengantarkan Anies mengikuti ajang Pilpres 2024 sebab partainya belum mengantongi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Mana bisa kita jamin, ini kan baru calon nominasi dari Nasdem. Dibutuhkan tambahan portofolio yang memungkinkan untuk persyaratan ini terjadi. Kalian tahu itu Nasdem hanya 10,3% kursi di DPR, jelas Surya kepada awak media di Jakarta Convention Center pada Jumat 11 November 2022. Untuk diketahui, presidential threshold diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7/2017 Undang-Undang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh setidaknya 20% jumlah kursi di DPR yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden cawapres. Oleh sebab itu, Surya menjelaskan saat ini Nasdem terus menjalin komunikasi ke Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Jika ketiga partai politik tersebut membentuk koalisi, maka mereka memiliki 28,35% kursi di DPR, sehingga memenuhi syarat presidensial threshold-nya. Masyarakat, kita 20% ya kurang kita, diperlukan kawan. Nah, selama ini sudah terjadi hubungan komunikasi dengan kawan kita dari Demokrat dan PKS, ujarnya. Nasdem, jelas Surya, sudah jelas posisinya untuk mengusung Anies sebagai capres, sedangkan untuk cawapres Nasdem menyerahkannya ke Anies. Di sisi lain, Nasdem masih melakukan pembicaraan terkait kemungkinan dengan Demokrat dan PKS. Ini barangkali masing-masing sedang melihat dengan masalah dan problematikanya, masing-masing evaluasi diri masing-masing, strategi masing-masing, ungkap Surya Paloh. Diketahui sebelumnya Partai Nasdem tidak menjamin Anies Baswedan bakal mendapatkan tiket untuk menjadi calon presiden di pemilihan presiden Pilpres 2024. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan Anies baru calon nominasi Nasdem sehingga masih perlu tambahan portofolio lain yang memenuhi syarat pencalonannya. Mana bisa kita jamin, kata Surya Paloh di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat 11 November. Namun Nasdem memilih tetap realistis. Realistis ini dilihat Nasdem dari perolehan suara partai di pemilu 2019. Perolehan suara Nasdem tidak cukup untuk mengendarkan Anies di gelanggang Pilpres sendirian tanpa rekan koalisi. Mengingat syarat pencalonan, capres dan cawapres harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold-nya 20%.
Kalian tahu itu, Nasdem hanya 10,3%. Persyaratan kita harus 20%. Ya kurang kita, diperlukan kawan, kata Paloh. Nah, seolah ini sudah menjadi hubungan komunikasi yang baik dengan kawan kita Partai Demokrat, kawan kita dari Partai PKS. Nah, ini barangkali masing-masing sedang melihat ya kan, katanya. Sebelumnya, Partai Nasdem secara resmi telah mengumumkan atau mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang bakal diusung Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan suara.com, deklarasi atau pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Awalnya Surya menyampaikan pidato sambutannya dari atas podium. Sejumlah petinggi jajaran Partai Nasdem turut hadir dalam acara tersebut. Surya menyampaikan salah satu alasan Anies dipilih menjadi calon presiden diusung Nasdem yakni karena Gubernur DKI Jakarta itu dianggap paling terbaik. Kenapa Anies? Why not the best? Kata Surya disambut tepuk tangan para hadirin. Bahkan diketahui, Presiden, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala berbicara soal kontestasi Pilpres 2024 yang mulai hangat di akhir tahun 2022 ini. Jika juga mengungkapkan masyarakat harus cerdas dalam memilih, utamanya soal kemampuan figur itu sendiri. Pilpres ini kan memilih presiden. Presiden itu haruslah tokoh yang bisa memajukan bangsa yang makmur dan juga adil. Karena itu, maka kita harus lebih arif apabila kita memilih berdasarkan kemampuan, kriteria daripada calon itu, tidak asal ini partainya itu tidak, kata JK usai menjadi keynote speaker dalam acara Stadium General di Unusa pada Sabtu 12 November. Menurut JK, memilih presiden harus dilihat dengan jelas track recordnya. Selain itu, banyak aspek yang harus dipertimbangkan untuk memilih presiden. Kita berdasarkan kemampuan ada leadership, kepemimpinan yang kuat, ada pengalaman yang baik, ada kecerdasan yang baik, ada integritas dan juga track record yang baik jelasnya. Itulah pemimpin yang kita harapkan bisa membawa bangsa ini, sambungnya.